nanti di rumah adik-adik belajar dulu, oke? Kita mau belajar dulu. Dan sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan kiranya berkati kami, sertai kami ya Tuhan, kiranya kami mau mendengarkan firman-Mu. Jagai hati kami ya Tuhan, terima kasih hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Oh iya, ayatnya dibuka dulu Alkitabnya ya. Ayatnya Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Ayo dibuka dulu ya adik-adik sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Pada suatu hari, ada seorang bernama Kleopas sedang berjalan menuju kampung Emmaus. Kleopas berjalan bersama temannya. Mereka terlihat sedih dan bingung karena Yesus yang adalah gurunya sudah wafat. Di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba datanglah seseorang, yaitu Yesus. Tetapi Kleopas dan temannya tidak mengenalinya karena hati mereka yang sedang kebingungan. Kemudian Yesus yang tidak mereka kenali itu bertanya kepada mereka, "Apa yang sedang kalian bicarakan?" Mendengar pertanyaan itu, Kleopas dan temannya saling berpandangan. Lalu Kleopas menjawab, "Apakah kamu satu-satunya orang yang tidak tahu cerita yang sedang heboh saat ini?" Dengan tersenyum, Yesus menjawab, "Apakah itu?" Jawab Kleopas, "Kami bercerita tentang Yesus. Dia seorang nabi yang luar biasa. Tapi para pemimpin menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka menyalibkan dia, lalu dia mati. Padahal kami berharap dia datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi kami mendengar dari para perempuan, setelah 3 hari kematiannya, Yesus telah bangkit. Benarkah itu?" Mendengar cerita Kleopas dan temannya, Yesus pun menjelaskan kepada mereka tentang apa maksud dari kejadian itu, bahwa sebenarnya ia memang harus mengalami penderitaan dan wafat supaya manusia diampuni dosanya dan mendapatkan sukacita. Kleopas dan temannya terpesona pada ucapan Yesus itu, tetapi mereka tetap belum menyadari bahwa yang berbicara itu adalah Yesus. Penjelasan Yesus tentang kitab suci membuat hati mereka senang. Kemudian, ketika sampai di Emmaus, mereka mempersilahkan Yesus untuk beristirahat di sebuah rumah. Di dalam rumah itu diadakan perjamuan sederhana. Pada saat mereka makan, Yesus mengambil roti dan memecahkannya, mengucapkan berkat lalu memberikan kepada mereka. Ketika mereka menerima roti itu, barulah mereka menyadari bahwa orang yang menemani mereka itu adalah Yesus. Tetapi ketika mereka sadar, Yesus sudah pergi. Betapa senangnya hati mereka dapat bertemu dengan gurunya, yaitu Yesus. Kemudian mereka pergi menemui murid-murid yang lain untuk menceritakan bahwa Yesus benar-benar telah bangkit. Nah, adik-adik, itu tadi cerita tentang Kleopas, salah satu murid dari Tuhan Yesus ketika melakukan perjalanan ke Emmaus. Cerita tadi diambil dari Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Kita akan baca satu ayat dari firman Tuhan itu tadi adik-adik. Yuk kita akan buka bersama-sama Lukas 24 ayat yang ke-31. Sudah ketemu semua adik-adik? Kita akan baca bersama-sama ya.
1, 2, 3. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Nah, adik-adik, dari cerita Kleopas ini tadi kita bisa belajar bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh terlalu berlarut dalam kesedihan. Dan seperti Kleopas tadi, walaupun kita bersedih, kita harus tetap ingat bahwa Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Adik-adik, saat-saat ini adik-adik tahu kan banyak sekali orang yang bersedih, khawatir, cemas. Karena apa adik-adik? Ada yang tahu tidak? Oh iya, benar. Apa adik-adik? Pandemi virus corona. Adik-adik sedih apa, takut apa, cemas? Nah, ketika kita menghadapi virus yang sedang mewabah saat ini, adik-adik harus tetap memandang kepada salib Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan, tidak usah khawatir, tidak usah cemas, tidak usah sedih yang berlarut-larut. Karena apa adik-adik? Kalau kita sedihnya sampai berlarut-larut, kita tidak akan bisa mikir dengan baik, tidak tahu orang-orang di sekitar kita keadaannya bagaimana, kita tidak bisa melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Kalau saat ini mungkin adik-adik semua bosen ya. Adik-adik sudah berapa lama belajar di rumah? Kurang lebih udah kayaknya 1 bulan lebih ya, Dik ya. Nah, ada yang di rumah merasa jengkel, marah-marah sama orang tua kalau disuruh ini, disuruh itu, tidak boleh bermain keluar, tidak boleh ke sana, ke sini. Adik-adik sering marah-marah. Tidak boleh ya adik-adik, kata Tuhan tidak boleh, jangan sampai berlarut-larut. Kita harus tetap bersukacita karena Tuhan Yesus sudah bangkit menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Amin. Kita akan tutup ibadah sekolah minggu saat ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, supaya kami tetap bersuka cita, karena itu adalah karya terbesar. Engkau sudah mati bagi kami dan bangkit bagi kami, menebus dosa kami. Berkati kami anak-anak-Mu Tuhan, meskipun kami saat ini belajar di rumah, Engkau tetap berikan sukacita kepada kami. Berkati orang tua kami dalam pekerjaannya Tuhan, Engkau tetap cukupkan apa yang menjadi kebutuhan hidup kami. Berkati juga Tuhan kakak-kakak sekolah minggu yang sudah mempersiapkan ibadah online Tuhan. Kiranya Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan Tuhan, sehingga kakak-kakak sekolah minggu bisa mempersiapkan untuk ibadah-ibadah selanjutnya. Engkau juga berkati Tuhan wabah virus pandemi yang saat ini sedang merajalela Tuhan. Kiranya Engkau turut campur tangan Tuhan untuk menyelesaikan setiap masalah. Engkau berkati gereja kami Tuhan, Engkau berkati dokter, Engkau berkati para pemimpin bangsa kami di dalam menyelesaikan wabah virus corona ini. Tuhan Yesus, Engkau yang akan memberkati kami supaya kami tetap bersuka cita, tetap mengandalkan Engkau. Kami tidak khawatir, kami tidak cemas, kami tidak sedih Tuhan, karena kami tahu Engkau senantiasa beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan doa-doa kami. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang adik-adik sudah selesai dalam ibadah sekolah minggu pada hari ini. Adik-adik selamat melakukan aktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari kakak-kakak Anawim. Tuhan memberkati, sampai jumpa untuk minggu depan.